kita disebut teguh seperti itu, tidak mudah patah. Karena anak-anak Tuhan itu walaupun jatuh tapi jangan tergeletak. Nah, ini jadi semangat itu tetap. Kalau ya memang jatuh bangun, kalau memang jatuh bangun, jangan tergeletak. Tergeletak 3 bulan. Kan sayang saudara ya. Jangan saudaraku. Jadi orang yang sampai kepada sasaran dan juga kepada berkat peningkatan itu harus seperti firman yang kita baca ini, seorang petani yang bekerja keras. Jadi itu bekerja keras itu ada kesungguhan, nah ada keteguhan. Kalau orang nggak kerja keras, malah jatuh, malah bikin alasan. Nah, kemana kamu? Jatuh. Nah, terus tidur, terus ya besoknya jadi malas. Kalau kerja keras itu biar bangun dia, kalau enggak benar-benar dia sakit, ya mau dia saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita masih ada di dalam persekutuan ibadah, memuji Tuhan, mendengar firman-Nya dan akan menyembah Dia. Saat sekarang apa yang telah terjadi dulu adalah malam terakhir untuk memasuki hari yang ke-50, dan yang nyatanya pada saat itu adalah turunnya Roh Kudus. Jadi besok adalah memperingati hari ke-50 turunnya Roh Kudus dan disebut juga hari Pentakosta. Saudara-saudaraku, ini ujian. Siapakah yang tekun sampai kepada turunnya Roh Kudus? Jadi mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai saat ini merupakan yang ke-9, besok hari yang ke-10, sehingga dari kebangkitan Yesus dia menampakkan diri 40 hari dan penantian Roh Kudus 10 hari. Maka hari ke-50 itulah pencurahan Roh Kudus itu. Dan itulah juga menjadi satu perubahan. Kalau dari pada awal sekali Allah bersama dengan manusia, mula pertama Adam di Taman Eden, dan terakhir menampakkan diri kepada Abraham yang mempersembahkan anaknya. Dan setelah itu menjadi tanda pengorbanan, mempersembahkan darah. Dilanjut dengan semua ibadahnya orang Israel, orang Yahudi, harus ditandai dengan korban darah. Dan itu ditutup dengan darah Yesus di kayu salib sampai dia mati.
Dan kalau 3 hari dia bangkit, 40 hari dia menampakkan diri, 10 hari hari penantian Roh Kudus, maka hari ke-50 pencurahan Roh Kudus, dan itu juga adalah menjadi hari pergantian masa. Sehingga kita sudah lihat ada masa Allah itu sendiri menyatakan diri dari manusia pertama kepada Adam, dan boleh kita katakan itu diakhiri dengan Abraham yang mempersembahkan anaknya. Baru mulai dari saat itu zaman tanda anak. Memang Yesus belum lahir pada saat masa raja-raja, contohnya Raja Daud dan lain-lain. Tetapi yang menjadikan itu dalam golongan ya masa anak itu karena ibadah yang harus ditandain darah. Itu menunjuk kepada harus nanti sampai kepada penebusan oleh darah. Dan itu ditutup dengan korban Yesus di kayu salib. Dan untuk sekarang kita memperingati, dan masa Roh Kudus itu bagi kita sudah hampir 2000 tahun yang lalu ya, untuk sampai sekarang. Tapi kita memperingati, mengingat kembali. Jadi saudara-saudaraku, kepada hari yang ke-10 itu dibutuhkan kesabaran. Ini kesabaran. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan mengikuti perkembangan sampai kita nanti siap kepada hari kedatangan Tuhan, dibutuhkan kesabaran. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi mereka belum pernah lihat Roh Kudus, tapi mereka harus menanti yang belum pernah mereka lihat. Disinilah diperlukan ketekunan, kesabaran dalam keyakinan yang benar, keyakinan yang tinggi. Kiranya Tuhan berkati kita memiliki kesabaran yang benar-benar sabar, saudaraku, dalam segala hal. Iya, ini. Karena itu yang bisa nanti mengikuti dan sampai dalam perjalanan keseluruhan. Mereka adalah menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan pergi kemana-mana, hendaklah kamu tetap di Yerusalem sampai kamu mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu kita sudah membaca itu, saudara-saudaraku, baik dari Injil Lukas, baik juga dari kisah para rasul ini. Ya, kita sudah lihat. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, ini saya baca ayat 3 ya, pasal 1. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan
berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi ini menunjukkan harus tetap di Yerusalem menantikan janji Bapa. Apa itu yang dimaksud adalah dalam ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mereka harus di Yerusalem sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya juga mau baca dari Injil Lukas pasal yang terakhir, pasal 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, ya, di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini kekuasaan dari tempat tinggi itu menuju Roh Kudus yang dijanjikan, yang tadi juga kita sudah membaca di dalam Kisah Rasul. Itu kuasa, saudara-saudaraku, ya. Jadi hanya mereka yang teguh, yang sabar, yang setia. Kalau murid-murid sampai kepada dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau kita, saudaraku, perlu setia sampai Tuhan Yesus datang. Ini, saudaraku, tetapi sifat setia itu harus kita miliki dalam segala hal, setia, tekun, sabar, ya, itu harus kita miliki. Jadi sudah barang tentu, saudaraku, orang yang sabar, yang teguh, yang setia, dia tidak gampang berubah. Nah, ini, saudaraku. Jadi sifat baik harus jangan cepat berubah. Tapi kalau ada yang tidak baik harus cepat berubah. Bisa tangkap, ya? Yang tidak baik cepat berubah, tapi yang baik nggak boleh cepat berubah. Haleluya. Sampai Tuhan Yesus datang. Satu sifat yang diinginkan kepada kita dalam 2 Timotius 2, kita akan baca bersama atau kita perhatikan dulu. Yang pertama disebut prajurit, ketegasan dan ketekunan, kesetiaan, berjaga-jaga. Nah, olahragawan, disiplin. Tapi petani adalah harus sabar. Ayat 6 bersama kita, 1, 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Jadi sabar sampai menikmati hasil usaha. Jangan langsung jual ke orang, jangan oper. Harus setia, saudara, harus sampai kita yang menikmati. Ya, kalau kita sudah nikmati, kalau bagi ke orang beda lagi. Tapi di sini disebut seorang petani yang bekerja keras. Jadi teguh, saudara-saudara. Ya. Jadi untuk kerja keras ini juga harus sampai dibentuk, saudaraku, ya. Baru disuruh udah
bersungut-sungut, baru disuruh sedikit, udah banyak alasan, tur, tar itu apa itu? Nanti, sebentar, iya kan? Itu saudara-saudaraku. Jadi kalau petani itu bekerja keras, malah kalau ladangnya itu jauh, matahari belum terbit, dia sudah masak karena tidak akan beli nasi di ladang, di mana ya. Jadi udah dimasak semua bekalnya, makan pagi sama makan siang, ntar makan malam kan kalau pulang. Nah itu saudara ya. Sudah bangun cepat-cepat. Saya yakin kita bisa ya membayangkan ini semuanya. Seorang petani itu bagaimana? Karena petani itu biasanya itu cuma di daerah saudaraku ya. Kalau di kota ini udah jarang lah petani, nggak ada. Nah, dan kalau di kota ini, kalau toh juga ada petani ya rumahnya di situ. Tapi kalau di kampung kan jauh-jauh saudaraku ya. Jadi dia kerja nanti pas matahari sudah terbit, sudah terang, dia kerja. Tapi sebelum itu dia udah masak, sudah bangun masak, udah jalan mungkin berapa kilo sampai di ladangnya. Kita memperhatikan bagaimana kerja kerasnya, dan harus yang pertama menikmati, artinya tidak boleh orang lain, dia harus di situ terus. Jadi itu menunjukkan kesabaran. Dan mungkin di ayat lain juga ada juga disebut kesabaran petani ya. Apakah di Yakobus kali ya? Kalau dapat ya dapat. Yakobus pasal 5 ada nama yuk keroyokan. Iya, coba nah. Itu saudara-saudara, ya. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Iya. Wah, masih bisa ingat saya ya. Kalau bulan Yakobus 5 ya. Haleluya. Ayat berapa tadi? 10 ya? Oh ya, 7 ya. Ya ini saudara-saudaraku ya. Jadi petani itu sabar saudaraku. Apalagi kita mau ke surga ini harus sabar benar ini. Haleluya. Apapun yang terjadi saudaraku sabar. Ya, orang sekolah aja kadang dibully, dia apa semua. Ya, ini ada katanya ceritanya Bu Gembala ini ada muridnya katanya dibully. Tapi dia suruh sabar, jangan perhatikan itu semua. Ya, itu baru untuk naik kelas. Kalau kita naik tingkat iman sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Sabar. Wow. Dan tadi disebutkan di sini kerja keras dalam 2 Timotius pasal 2 tadi, kerja keras, teguh saudaraku, ya. Jadi jangan mudah saudaraku rontok, jangan mudah goyah. Ya, itu aja. Apa itu bahasa Indonesia itu arung ya? Arung. Bukan warung ya, arung. Jangan arung namanya oleol. Tahu arung? Itu bangsa bambu, tapi bambu itu kuat. Nah, kalau ini enggak, dan dia juga enggak mau besar, paling lewat sebesar jempol sedikit. Tapi dia banyak itu, wah,
Nah itu banyak. Itu biasanya kalau ada air-air tergenang, tumbuhlah dia di situ. Nah, jadi makanya ada nyanyian orang Batak, Nameoleo Somon. Siapa tahu? Arum. Itu maksud saya, ada nyanyinya. Jadi meoleo sama naruh. Walaupun dia meoleo tapi nggak rubuh. Haleluya. Ya kalau kita memang ada ujian ya pastilah. Ya karena arum itu kan nggak kuat. Bambu aja ke sana, ke sini. Apalagi bambu ada kayak apa namanya? Kayak mancing itu kan. Itu kayak bambu. Itu juga ke bawah angin itu. Tapi dia nggak pernah patah. Haleluya saudaraku. Jadi itulah kita disebut teguh seperti itu, tidak mudah patah. Karena anak-anak Tuhan itu walaupun jatuh tapi jangan tergeletak. Nah, ini saudaraku. Jadi semangat itu tetap. Kalau ya memang jatuh bangun. Kalau memang jatuh bangun. Jangan tergeletak. Tergeletak 3 bulan. Kayak saya saudara ya. Jangan saudaraku. Jadi orang yang sampai kepada sasaran dan juga kepada berkat peningkatan itu harus seperti firman yang kita baca ini, seorang petani yang bekerja keras. Jadi itu bekerja keras itu ada kesungguhan, nah ada keteguhan. Kalau orang nggak kerja keras, malah jatuh, malah bikin alasan. Nah, kemana kamu? Jatuh. Nah, terus tidur, terus ya besoknya jadi malas. Kalau kerja keras itu biar bangun dia, kalau enggak benar-benar dia sakit, nggak mau dia saudaraku. Kalau saya berusaha sakit pun nggak peduli saya, maju terus. Ini saudara, kadang orang nggak ngerti saya sakit apa sehat, soalnya nggak mau tunjukkan muka muram-muram, meringis-meringis. Harus ada kuasa Roh Kudus, semangat, haleluya saudaraku. Jadi keras, nggak lembek saudaraku, sampai nanti kita bersabar kepada akhir. Jadi anak-anak Tuhan itu harus begitu saudaraku, teguh, keras, sabar. Jadi bukan sebentar, sabar itu sampai disebut panen, sampai makan hasil. Apa makan hasil kita terakhir? Siap bagi hari kedatangan Tuhan, diangkat. Dan memang ada makan saudaraku, disebut apa? Pesta nikah anak domba Allah. Ini saudara-saudaraku, kesanalah kita harus teguh setia sampai kepada pengangkatan gereja. Malah saya kan bingung, ada pendeta-pendeta bilang gak ada pengangkatan. Loh, gak baca kita. Malah kita harus bisa membedakan. Satu, penyingkiran ke padang belantara itu bukan pengangkatan, penyingkiran. Jadi dipelihara 3,5 tahun di padang gurun atau padang belantara. Nah, itu belum terangkat, itu hanya disingkirkan. Haleluya. Nah, kalau pengangkatan itu bukan terpelihara dari antikris. Itu artinya untuk terangkat ke udara
yang sering kita sudah baca 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat 16-17. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita yang hidup diubah sekejap, dan sesudah itu bersama-sama diangkat ke udara. Jadi kita harus jelas semuanya, saudaraku. Jadi ada pegangan kita, dan itulah dasar kita menjadi teguh. Sebab kalau tidak ada dasar, itu namanya rumah di atas pasir yang mudah terombang-ambing, bahkan runtuh, hancur. Tapi kalau kita ada firman, maka kita akan teguh. Jadi firman itu bukan asal di Alkitab ini. Harus yang kita dengar, yang kita baca, yang kita mengerti, yang di dalamnya kita berpondasi. Haleluya. Harus begitu, ya. Makanya selama hidup kita ini harus belajar loh. Setia seperti petani sampai makan hasil. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Sabar. Kalau mau sekolah aja, saudaraku, ada gengnya, geng sana bully sini, geng sini bully sana, kadang tahu, aduh, gitulah. Jadi kalau kita, saudaraku, geng-gengan, dan jangan, saudara-saudaraku, gampang rubuh. Artinya jangan mudah tersinggung. Haleluya. Semua punya kelemahan. Lagi dia kelemahan, mungkin dia lagi apa dia sembarang, dia nggak bisa ngontrol diri, sembarang ngomong, sembarang ini bisa. Tapi kalau kita harus bekerja yang keras, itu artinya tidak gampang berubah. Dan dalam Yakobus, petani yang disebut adalah memiliki kesabaran. Dan kesabaran kita, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Berarti hasil kita ini nanti adalah dalam kedatangan Tuhan. Dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Itu artinya ya pencurahan Roh Kudus sudah selesai, yang membawa kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan kita akan dipertemukan dengan Yesus. Karena Yesus itu dia menanti kita di mana? Di udara. Kita diangkat ke udara. Biar nggak bingung, harus kita baca dulu lagi lah. Soalnya kalau nggak benar-benar berpondasi firman, tapi kalau sudah kita lihat dalam firman, jangan bingung lagi ya. Nah, oke, 1 Tesalonika 4:16, siapa juga boleh. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain,
dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi ini kita nggak usah bingung-bingung. Tuhan turun berarti nggak sampai ke bumi. Dia berada di angkasa. Jadi kita kemana? Ya diangkat ke angkasa. Nah, disinilah saudaraku, kita harus sudah penuh dengan firman Tuhan, dengan penuh Roh Kudus. Karena itu mengangkat kita, dan itu menunjukkan kita bertemu dengan Yesus. Berarti kalau sekarang ada GPS, tapi itu kadang belum pasti. Tempoh hari kami mau ke pesta, dibawa, tahu-tahu ada rintangan nggak boleh lewat, suruh balik lagi. Ini GPS ini bikin salah-salah. Udah waktu udah mepet, udah kita nyari-nyari nggak dapat, nanya-nanya, emang bikin pusing. Jadi GPS-nya itu kurang pas. Tapi kalau firman Tuhan dan Roh Kudus pas, saudara. Mana Yesus ada, waktu kita ketemu situ. Indah, saudara-saudara. Ya, jadi orang bilang nggak ada pengangkatan, ya dirobek aja ini kalau ini. Oleh dia, untuk dia. Tapi kalau kita nggak boleh, saudaraku. Kita berdoa biar ini terjadi bagi kita. Jadi sekarang kalau kita sudah sabar itu, buah roh yang keberapa? Yang pertama adalah kasih. Sabar berapa? Ketiga ya. 4 ya. Haleluya ya. Pokoknya lihat aja lah, dan biar buah-buah kita semakin banyak. Haleluya. Pohon semakin banyak buahnya, semakin indah, semakin disenangin orang, saudaraku. Ya, jadi kita kalau semakin sabar, lihat muka kita aja, orang bisa senang, saudaraku. Tapi kalau muka kita apa namanya, yang kayak preman itu, bunyi grotok-grotok giginya, muka apa itu namanya? Kriminal atau kriminal? Serem ya, kita nggak senang lihatnya. Tapi kalau kita lihat seperti mukanya Yesus sudah selalu dibikin bercahaya lah, adalah kayak wayangan lah, ya kan? Baik, saudaraku. Jadi nanti semua juga orang harus senang lihat kita. Kalau udah dibentuk rasa sabar itu, rasa buah roh itu, ada kasih apa semua, karena kita ini bisa menjadi tempat orang berlindung. Berlindung kayak apa? Hatiku lagi gundah gulana. Sini kita. Kenapa ini? Ayo kita doa, Tuhan Maha Kuasa Maha Baik. Itu dari muka kita yang indah, saudaraku, yang penuh kasih, tambah dia senang. Tadinya dia nangis-nangis. Habis kita berdoa, hatiku damai, dia bisa sudah mulai ketawa. Haleluya, saudaraku. Itulah kalau kita semakin ada buah-buah roh itu, ada kasih, ada apa lagi? Sukacita, damai sejahtera, sabar, kemuliaan, indah, saudaraku. Apal nanti biar banyak, ya kan? Saya senang, saudara-saudaraku. Sebenarnya begitu kita lahir baru dalam Tuhan, sudah ada itu. Walaupun disebut baru, kalau bahasa Batak bilang mutik-mutiknya, kalau bahasa Indonesia apa itu? Amar mutik jambu namiwah. Apa itu? Dan tunas sih baru kalau
Sudah mau berbuah itu mutik nade dok. Pentingnya apa? Itulah. Ini sudah lagi. Apalagi kalau kita sudah semakin beribadah, buahnya sudah semakin nyata, sampai bisa dinikmati. Kalaupun orang hanya melihat, pasti dia bilang, wah indah sekali. Dan orang bisa berkata, pasti enak sekali. Haleluya. Kalau kita sudah makan duluan, dia bilang, aku beli lagi lah sama kamu. Ya, yang penting kita makan duluan. Kan itu kata firman. Ya, habis makan duluan, mau berbagi juga. Haleluya. Amin. Tadi kita baca 2 Timotius 2 itu, apa dia bilang? Kita yang makan duluan. Kalau sudah makan duluan, mau berbagi juga ya nggak apa-apa. Ya, yang penting harus sampai sabar dulu sampai kita yang makan duluan. Baca dulu, biar enak saudara. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Jadi menikmati yang pertama, yang kedua, tiga terserahlah. Dinikmatilah sama siapa boleh. Tapi inilah indahnya firman Tuhan. Makanya kita harus semakin teliti, semakin memperhatikan, sehingga kita disebut seperti Mama Biak itu. Jadi semakin dapat semua kebenaran firman itu, sehingga kita sangat terberkati di dalamnya. Kehidupan yang sabar. Saudaraku yang tidak sabaran itu, ya ada bahasa Batak, kalau nggak sabar, dulu kan apa? Periuknya itu kan cuma dari tanah. Jadi si Umarujur, Mabula, ibu tahu udah apa? Ini bahasa Batak. Umarujur itu nggak sabaran. Tapi kalau yang sabar itu pelan-pelan, saudaraku ya. Ngerti ya. Jadi kuliah juga harus sabar. Ini juga kita mau buka kuncinya yang ke apa itu, dia itu harus sabar. Masukin sekali, putar-putar nggak bisa, jangan paksa, balik lagi, balik dulu, balik baru bikin pelan-pelan. Kalau bisa ya udah, itulah dia. Tapi kalau dipaksa begini rusaklah. Bukan patah juga, itu di dalam juga jadi berubah. Tarik, balik, masukin lagi pelan, coba. Dia itu nggak boleh dipaksa. Jadi kalau nggak sabaran, sampai tukang buka kunci rumah juga hancur lebur. Jadi kita ini di dalam Tuhan juga harus sabar. Dimanapun kita sabar, ya nanti kerjanya juga bagus. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi sasaran kita di dalam malam hari ini, sabar sampai kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itulah nanti yang mempersekutukan kita, mempersatukan kita dengan Yesus, yang datangnya hanya sampai di udara. Kitanya nanti yang diangkat bersama orang yang mati, dibangkitkan, kita yang hidup diubahkan. Setelah itu kita akan diangkat bersama ke udara. Jadi Roh Kudus itu yang akan kuasa yang mengangkat kita dengan kehidupan penyerangan kita yang sudah dituntun dalam segala kebenaran firman. Itulah yang bisa diangkat, saudara-saudara. Nah,
Itu sebabnya malam hari ini kita berdoa. Kalau nanti tidak berdoa satu-satu, tapi berdoa sampai semua kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari yang main musik, tolong.